Oke, kesempatan kali ini kita akan belajar part 4, yaitu membuat database dengan MySQL pada CMD atau Command Prompt dan Terminal Visual Studio Code, serta melihat hasilnya pada PHP MyAdmin atau XAMPP. Oke, materi yang kita akan bahas yaitu database MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database relasional atau biasa disebut RDBMS, bersifat open source dan berbasis SQL yang bekerja dengan model client server. Kalau DBMS adalah sistem manajemen database secara umum, sedangkan RDBMS adalah software pengelola database berdasarkan model relasional. Kegunaan atau fungsi MySQL sendiri adalah untuk data warehousing atau gudang data, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber, baik untuk e-commerce maupun aplikasi logging. Pengembangan pertama MySQL adalah MySQL AB, sebuah perusahaan asal Swedia yang memulai perjalanannya di tahun 1994. Hak kepemilikan MySQL kemudian diambil secara menyeluruh oleh perusahaan teknologi Amerika Serikat, yaitu Sun Microsystems, ketika mereka membeli MySQL AB pada tahun 2008. Di tahun 2010, Oracle yang adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat mengakuisisi Sun Microsystems. Dari sejak itulah MySQL sepenuhnya dimiliki oleh Oracle. Inilah sejarah singkat dari MySQL. Kita lanjut database. Dalam bahasa yang sederhana, database adalah sekumpulan data yang terstruktur. Anggap saja kita sedang berpose selfie yang dilakukan setelah menekan tombol kamera depan, lalu mengabadikan potret diri. Foto selfie yang diambil adalah data, sedangkan galeri foto merupakan database. Database adalah tempat untuk menyimpan dan mengelola data. Kata relasional berarti data yang disimpan di dataset dikelola sebagai tabel. Setiap tabel saling terkait. Jika software tidak mendukung model data relasional, maka yang dipanggil hanyalah DBMS. Yang berikut open source. Jika suatu software atau tool dikatakan open source, maka itu berarti Anda bebas menginstal, menggunakan, bahkan memodifikasinya. Anda pun dapat mempelajari dan mengkustomisasikan source code-nya agar software bisa diatur dan diubah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Model client server. Komputer yang memasang dan menjalankan software RDBMS disebut sebagai komputer client. Agar bisa mengakses data, komputer harus terhubung dengan server RDBMS terlebih dahulu. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan client server. MySQL adalah salah satu pilihan software RDBMS. Terkadang RDBMS dan MySQL dianggap sama karena popularitas dari MySQL sendiri. Nah, aplikasi web terkenal seperti Facebook, Twitter, YouTube, Google, dan Yahoo menggunakan MySQL untuk menyimpan datanya. Pada awalnya MySQL dibuat untuk penggunaan terbatas saja, tapi sekarang software ini sudah compatible dengan berbagai platform computing seperti Linux, Mac OS, Microsoft Windows, dan juga Ubuntu. Yang berikut SQL dan MySQL. SQL dan MySQL adalah dua software yang berbeda. MySQL merupakan salah satu nama brand terpopuler dari software RDBMS yang menerapkan model client server. Lalu bagaimana klien dan server berkomunikasi di dalam ruang lingkup RDBMS? Jadi, baik klien maupun server, keduanya menggunakan bahasa spesifik domain, yaitu struktur query language atau biasa disebut SQL. Jika kita pernah melihat atau membaca beberapa nama yang dikombinasikan dengan SQL, misalkan PostgreSQL dan Microsoft SQL, maka server tersebut biasanya menggunakan sintaks SQL, walaupun terkadang ditulis dalam bahasa pemrograman yang lain.
Software RDBMS selalu menggunakan SQL sebagai bahasa utama untuk berinteraksi dengan database. MySQL sendiri ditulis dalam bahasa pemrograman C dan juga C++. Tugas dari SQL adalah untuk memberitahukan server tentang apa yang harus dilakukan terhadap data. SQL statement menginstruksi server untuk menjalankan operasi tertentu. SQL statement yang pertama adalah data query. Data query meminta informasi yang spesifik dari database yang sudah ada. Yang berikut adalah manipulasi data, yaitu menambahkan, menghapus, mengubah, menyortir, bahkan melakukan operasi lainnya untuk memodifikasi data, value, atau visual. Yang berikut adalah identitas data atau data identity, yaitu untuk menentukan tipe data, misalnya mengubah data numerik menjadi data integer. Selain itu, juga menentukan skema atau hubungan dari masing-masing tabel yang ada di dalam database. Yang terakhir adalah data access control, yaitu menyediakan metode keamanan untuk melindungi data, termasuk dalam menentukan siapa yang boleh melihat atau menggunakan informasi yang tersimpan di dalam database. Contohnya misalkan kita menggunakan aplikasi Facebook, aplikasi Gmail, dengan aksesnya menggunakan username dan juga password, ataupun kita gunakan sistem informasi lainnya yang membutuhkan username dan password untuk login. Itu masuk dalam data access control. Oke, kita lanjut cara kerja dari MySQL. Oke, gambar di samping ini menjelaskan struktur dasar dari client server. Satu atau banyak perangkat terhubung ke server melalui network atau jaringan khusus. Nah, setiap klien dapat membuat permintaan atau request dari antarmuka pengguna grafis atau graphic user interface atau biasa disebut GUI di layar, dan server akan membuat output atau merespon yang diinginkan sepanjang server dan juga klien memahami instruksi itu dengan benar. Idealnya proses utama yang terjadi di ruang lingkup MySQL sama, yaitu yang pertama, MySQL membuat database untuk menyimpan dan memanipulasi data serta menentukan keterkaitan antara masing-masing tabel. Yang kedua, klien membuat permintaan atau request dengan mengetikkan pernyataan SQL yang spesifik di MySQL. Yang ketiga, aplikasi server akan merespon dengan memberikan informasi yang diminta oleh klien. Informasi ini nanti muncul di sisi klien. Itulah cara kerja dari MySQL. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu penggunaan MySQL pada Windows. Ini panduannya untuk menggunakan MySQL pada Windows. Nah, sebelum menggunakan SQL, pastikan MySQL sudah terinstall di komputer atau laptop. Aplikasi yang digunakan untuk menjalankan pertama MySQL adalah XAMPP. Nah, XAMPP merupakan perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi dan juga merupakan kompilasi dari beberapa program. Nah, fungsinya adalah sebagai web server yang berdiri sendiri yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan juga Perl. Oke, ini tampilan dari XAMPP. Ini model atau mode kontrolnya, kontrol panel dari XAMPP. Jadi pada saat kita buka XAMPP, ini muncul kontrolnya. Setelah itu kita jalankan servisnya Apache sama MySQL untuk praktikum saat ini. Yang berikut kita akan menjalankan MySQL dengan CMD. Nah, setelah exam berhasil dijalankan, mari kita buka command prompt atau CMD di Windows dengan cara kita ketik saja CMD pada pencarian, terus kita pilih command prompt. Oke, ini tampilannya. Ini tampilan dari CMD.
kita coba praktik. Kita pilih command prompt. Oke. Ini tampilan dari command prompt, berada pada direktori user dan nama komputer kita. Oke, jadi setelah terbuka, kita jalankan MySQL dengan cara kita mengetik cd spasi c.2/exampp/mysql/bin, dan ini kita akan masuk dalam direktori MySQL. Nah, direktori ini ada di folder exampp yang sudah terinstall pada saat kita install exam pertama kali di komputer. Nah, biasanya saat kita install itu secara default dia ada di data C. Oke, kalau sudah masuk, kita coba cek lagi direktorinya data C exampp, kita buka, terus kita cari folder MySQL dan juga folder bin. Nah, di sini inilah direktori dari MySQL. Ini direktori MySQL. Nah, kita sudah masuk. Setelah kita ketik perintah tersebut, kita enter. Kita coba praktik. cd huruf besar, huruf kecil tidak pengaruh. Oke. cd spasi c.2 slash atau garis miring exampp garis miring mysql garis miring bin, kemudian kita enter. Oke. Di sini kita sudah masuk di direktori tadi pada folder bin. Sebelumnya kan ada di folder user dan nama komputer kita. Oke, kita sudah berhasil masuk. Nah, langkah selanjutnya kita jalankan MySQL dengan cara kita ketik saja MySQL spasi min u spasi root dan spasi min p. Oke, kita ketik MySQL spasi min u spasi root spasi min p, kemudian kita enter. Oke, di sini diarahkan untuk masukkan password. Nah, karena secara defaultnya ketika kita install exam passwordnya masih kosong ya, jadi kita enter saja, tidak perlu kita isi. Oke, ternyata masih error ya, can connect to MySQL server on localhost. Oh ya, jadi kita belum menjalankan exam pp. Jadi pastikan sebelum kita masuk di MySQL kita harus jalankan dulu exam pp. Jadi kita coba buka exam pp, ketik saja exam, terus kita pilih exam, klik kanan kita pilih run administrator. Oke, di sini muncul control panel dari exam. Kita jalankan Apache sebagai web server dan juga MySQL yang akan kita praktek. Kita start. Oke, examnya sudah berjalan. Oke, kita minimize, kita coba lagi masuk ke MySQL, kita ketik perintah MySQL spasi min u spasi root spasi min p, enter, kemudian kita enter lagi. Oke, kita sudah masuk di tampilan MySQL sama seperti presentasi. Oke, kita coba lagi lanjut materi berikutnya. Kita coba fungsi untuk keluar dari MySQL ya. Kita gunakan fungsi quit. Kita quit, kemudian kita enter. Oke, selesai ya. Jadi sudah keluar dari MySQL. Nah, berikut lagi kita akan coba untuk memeriksa MySQL jalan atau tidak. Nah, untuk mengecek MySQL berjalan atau tidak, jadi pastikan kita keluar dulu dari MySQL. Kita sudah keluar tadi, terus kita gunakan fungsi MySQL admin spasi min u spasi root spasi min p spasi ping.
spasi ping, kemudian kita enter lagi. Oke, MySQL is alive, artinya MySQL-nya sementara berjalan. Oke, jika sudah kita cek, kita lanjut untuk cek versi dari MySQL kita. Nah, kita bisa cek versi MySQL yang kita gunakan dengan menggunakan perintah MySQL admin spasi -u spasi root spasi -p dan juga spasi version, spasi versinya. Oke, kita coba praktik. Kita cek MySQL kita, MySQL admin spasi -u spasi root spasi -p kemudian spasi version, kemudian kita enter. Oke, sudah muncul versinya, jadi bisa kita lihat versi dari MySQL kita. Oke, jadi sudah ya, kita sudah bisa cek versinya. Langkah selanjutnya, nah, kita akan menampilkan help dari MySQL atau bantuan MySQL. Jadi tentu sangat sulit untuk mengingat semua perintah MySQL ya. Karena itu kita butuh bantuan agar kita bisa mengetahui perintah MySQL yang kita gunakan. Nah, untuk melihat bantuan MySQL, kita harus masuk dulu ke MySQL. Kemudian kita ketik perintah help, kemudian enter. Oke, coba kita praktik. Kita masuk dulu di MySQL, ketik MySQL spasi -u spasi root kemudian spasi -p. Jadi U ini sebagai user, sedangkan P itu adalah password ya. Oke, kita sudah masuk, kemudian kita ketik help, kemudian kita enter. Nah, ini adalah perintah-perintah MySQL yang bisa kita gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masingnya. Jadi misalnya kita lupa ya, kita gunakan perintah help untuk mengetahui fungsi tersebut. Oke, lanjut, kita akan menjalankan MySQL dengan terminal Visual Studio Code. Jadi sekarang kita akan praktek bagaimana cara menjalankan MySQL di aplikasi Visual Studio Code ya. Jadi yang pertama tentu pastikan exam kita sudah berjalan ya. Oke, kita tutup saja exam, kita tutup saja CMD command prompt-nya. Sekarang kita akan praktek dari Visual Studio Code ya. Jadi yang pertama, langkah pertama kita buka Visual Studio Code. Oke, kita klik start, ketik saja Visual Studio Code, kita buka. Oke, kemudian kita klik saja, kita pilih view, kemudian kita pilih terminal ya. Oke, kita pilih view, kemudian cari perintah terminal. Oke, kita klik saja terminal. Oke, muncul. Ini adalah terminal command prompt dari Visual Studio ya. Jadi kita akan praktek menggunakan terminal di dalam Visual Studio Code. Contohnya, jadi sudah. Jadi langkah selanjutnya kita akan jalankan MySQL. Oke, kita coba. Oke, kita perbesar saja tampilannya, kita maximize saja. Kita klik arah atas, maximize. Oke, kita mulai dengan mengetik cd spasi c.2 slash exampp slash mysql slash bin. Oke, kemudian kita enter. Jadi, prosesnya sama seperti kita jalankan tadi di command prompt ya. Oke, sudah masuk di direktori MySQL. Oke, setelah sudah masuk, kita coba jalankan perintah dari MySQL ya.
Kita coba ketik MySQL spasi min u spasi root spasi min p, kemudian kita enter. Ups, ternyata masih ada kesalahan. Jadi untuk masuk di Visual Studio terminalnya, kita gunakan tanda titik slash ya. Sebelum menulis MySQL itu, kita gunakan tanda titik slash, kemudian kita ketik MySQL spasi min u spasi root spasi min p ya. Kemudian kita enter. Jadi beda ya, untuk masuk di CMD nya kita langsung, kalau kita gunakan CMD kita langsung ketik MySQL, sedangkan kalau kita gunakan terminal di Visual Studio Code, maka kita sebelum masuk kita ketik titik slash MySQL dan seterusnya. Sudah berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil masuk di MySQL menggunakan terminal Visual Studio Code. Kita sudah berhasil jalankan. Ini perintahnya untuk menjalankan. Ini tampilannya di Visual Studio Code. Selanjutnya kita coba praktek bagaimana kita keluar dari MySQL. Sama, kita gunakan fungsi quit. Selesai. Sudah berhasil. Setelah itu kita coba periksa MySQL-nya berjalan atau tidak. Kita ketik saja titik slash MySQL admin spasi min u spasi root spasi min p, kemudian kita tambahkan perintah ping-nya untuk cek. Kemudian enter. Kita enter lagi. MySQL is valid, live ya, artinya MySQL-nya sedang berjalan. Selanjutnya kita cek versi. Prosesnya sama, cuman yang bedanya kita tambahkan titik slash sebelum kita mengetik MySQL. Min p, kemudian kita tambahkan perintah version untuk mengecek ya. Kita lihat ada kesalahan di sini. Version unknown database ya. Kita coba cek di sini. Salah ya, kita harus tambahkan MySQL admin ya. Ini versinya. Hasilnya sama seperti yang kita praktik tadi pada command prompt ya. Jadi kita gunakan saja Visual Studio Code untuk terminalnya supaya lebih mudah dan lebih gampang ya. Langkah selanjutnya kita coba menampilkan tanggal ya. Jadi untuk menampilkan tanggal, kita gunakan perintah select current date ya. Kemudian tutup kurung, buka kurung, dan juga titik koma. Jadi pastikan selalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita tekan enter untuk melihat hasilnya. Baik, kita coba praktik ya. Kita hapus dulu, kita ketik saja clear. Setelah itu kita masuk di MySQL, titik slash MySQL spasi min u spasi root spasi p, kemudian kita enter. Sudah masuk. Kita coba untuk menampilkan tanggal. Select current date ya. Select spasi current date. Kemudian buka kurung, tutup kurung, jangan lupa titik koma. Kemudian kita enter. Error ya. Current date-nya error. Coba kita cek. Ternyata tidak gunakan T ya. Jadi kita coba ketik ulang. Select current, hapus T-nya. Setelah itu kita enter. Berhasil ya. Jadi muncul tanggal hari ini ya. Tanggal 5 Februari 2023. Selanjutnya kita menampilkan waktu atau jamnya.
menggunakan MySQL. Kita select cur time, kemudian buka kurung, tutup kurung, jangan lupa titik koma, enter. Oke, ini adalah waktu saat ini. Jadi kita sudah bisa menampilkan tanggal dan juga time atau waktu ya. Baik, langkah selanjutnya kita akan menggunakan kalkulator ya, atau operasi aritmatika ya, dalam ilmu matematika ya, menggunakan MySQL. Oke, yang pertama kita gunakan perintah penjumlahannya. Jadi untuk penjumlahan kita gunakan perintah select, kemudian kita tambahkan angka yang mau ditambahkan, angka pertama dan angka kedua. Misalkan di sini contoh 13 ditambah dengan 17. Oke, hasilnya 30 ya. Oke, berhasil. Kita coba lagi untuk pengulangan. Misalkan kita di sini pilih angka select 18 dikurang 11 titik koma. Oke, kemudian enter. 18 kurang 11 sama dengan 7 ya. Oke, berhasil ya. Selanjutnya perkalian. Kita select 18 dikali 11. Kemudian kita enter. Oke, 18 kali 11 sama dengan 198. Oke. Kemudian kita coba lagi untuk pembagiannya. Select 18 misalnya dibagi 11. Kira-kira hasilnya berapa? Titik koma, enter. Oke, 18 dibagi 11 1,6364 ya. Oke, sesuai ya. Yang berikut kita coba untuk operasi modulo atau sisa dari hasil bagi. Kita gunakan perintah select 18 di mode dengan 11. Mode-nya kita gunakan tanda persen, 18 persen 11, kemudian enter. Hasilnya 7. Jadi sisa bagi dari 18 dan 11 adalah 7 ya. Kemudian kita coba lagi untuk fungsi div atau hasil bagi ya. Select 18 div 11. Jadi ini hasil bagi utuh ya. Oke, 18 bagi 11 sama dengan 1 ya. 18 div 11 ya. Hasil bagi utuhnya sama dengan 1. Oke. Kita coba lagi, misalkan select 123 dikali 12, hasilnya 1476. Jadi sini Anda bisa gunakan fungsi untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi data definition limits atau biasa disebut DDL ya. Jadi DDL ini digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data atau database dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data. Jadi misalkan tabel, view, user, dan sebagainya. Jadi data disimpan di kolom, kemudian kolom disimpan di tabel, tabel disimpan di database. Jadi untuk latihan kali ini kita akan membuat database website sekolah sederhana ya. Jadi desain database-nya dapat kita lihat pada slide berikut ya.